Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Parlamentaria Ponorogo. Bersama dengan saya Tori Andromeda. Seperti biasa kita akan membahas berbagai macam hal terkait dunia parlemen di Kabupaten Ponorogo. Dan hari ini seperti biasa saya juga sudah ada di Ponorogo untuk menemui tentu saja narasumber kita, bukan satu tapi dua hari ini, bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, ada Bapak Dwi Agus Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, ada Ibu Evi Dwitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Ya, semoga tetap sehat-sehat selalu, semoga tetap semangat selalu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Wi dan juga Bu Evi sudah memberikan waktu untuk Kompas TV ngobrol-ngobrol hangat di sini. Dan tentunya kita masih akan membahas terkait Ponorogo, dan ini kan sebenarnya ya suasananya lebaran lah ya untuk Kabupaten Ponorogo. Salah satu hal yang selalu menjadi jujukan adalah wisata ketika lebaran ya. Selain orang-orang melakukan silaturahmi, tentunya wisata ini kayaknya nggak bisa lepas gitu. Dan Ponorogo punya salah satu wisata alam yang luar biasa, masih juga menjadi daya tarik, itu Telaga Ngebel. Nah, pertanyaannya, bagaimana antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Telaga Ngebel dari tahun ke tahun, Bu Evi dan juga Kang Wi? Naik, turun, atau stagnan? Mungkin diawali Kang Wi, silakan. Iya, jadi kalau Telaga Ngebel ini dari tahun ke tahun ada peningkatan, ada kenaikan. Bahkan ini yang tahun-tahun terakhir ini kan ada tambahan wahana, yaitu air mancur. Jadi itu akan ada peningkatan yang cukup lumayan juga. Dan juga ada yang terakhir ini ada penambahan sarana prasarana, mungkin jalan itu yang tapi belum maksimal juga. Dari Bu Evi? Ya, alhamdulillah, tentu saja setiap tahun makin meningkat, Mas. Jadi itu juga tidak lepas dari semua infrastruktur yang kita bangun memang untuk Telaga Ngebel. Jadi itu indikator dari meningkatnya wisata Telaga Ngebel. Tentu saja tidak hanya dilihat dari hanya jumlahnya yang masuk, tetapi kita bisa lihat dari PAD yang kita terima di Dinas Pariwisata tentunya. Itu mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun ini aja mungkin sudah mencapai 5 miliar terlampaui. Gitu. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan juga dari Ponorogo. Telaga Ngebel ini satu-satunya telaga yang memang masih alami, begitu, belum benar-benar bisa dipoles dengan modern. Jadi mungkin juga ini menjadi salah satu daya tariknya dari justru alaminya itu ya menjadi daya tarik ya, Evi ya. Oke. Dan pastinya hal itu terbukti dari peningkatan kunjungan wisata khususnya selama libur Lebaran. Ya tadi kami juga sempat bilang ada peningkatan memang di situ ya. Nah, terus untuk upaya pengembangan Telaga Ngebel dari tahun ke tahun yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri seperti apa? Ya, kalau itu menurut kami belum optimal. Belum optimal. Sebenarnya ini kan sebenarnya wisata alam, jadi tidak perlu dipoles. Kalau kata Mbak Evi, ibaratnya kan kayak perawan asli anak desa, tidak dipoles kan menarik. Justru aslinya itu ya. Tapi jangan disamakan lah, masa wisata dengan perawan desa. Nah, artinya ini bagian peran pemerintah daerah dalam rangka penanganan Telaga Ngebel ini, kalau menurut kami belum optimal penuh ya. Karena ya adanya keterbatasan anggaran yang ada, kita minta untuk terus berupaya untuk meningkatkan wisata di Telaga Ngebel ini dalam rangka perhatiannya. Perhatian itu tentunya setelah memperhatikan, ini ada sebuah kekurangan yang ada di sini. Ini perlu ada poles yang ada di sini. Ini yang menurut saya masih kurang. Makanya nanti ke depan kalau itu bisa kita sampaikan, karena dia juga menopang PAD. Tadi disampaikan kalau sebelumnya di 4 miliar, ini di tahun 2024 ini sudah tembus 5 miliar. Sebenarnya
targetnya hanya 4 miliar tapi meningkat. Oke. 5 miliar itu. Bu Evi mungkin ada teman? Ya, jadi salah satu indikatornya seperti itu Mas. Ketika pembangunan di suatu daerah itu meningkat sebenarnya, maka otomatis pariwisatanya juga akan ikut, maksudnya di daerah Abel ya, daerah Abel itu ditingkatkan, maka otomatis wisatawan yang datang pun akan semakin banyak. Dan begini, Bupati Pak Giri ini kan sejak dia menjabat yang periode pertama ini kan sudah kalau namanya keterbatasan anggaran kita itu kan jelas terbatas. Dengan menjabat 3,5 tahun sudah terkena COVID 2 tahun. Ini Pak Sugiri ini hanya 1,5 tahun yang benar-benar full. Beliau memanfaatkan anggaran dengan kemampuan beliau untuk bisa merangkul dari sektor mungkin dari sektor-sektor swasta dan lain sebagainya yang bisa diajak bekerja sama membangun, termasuk CSR dan lain-lain ya. Ini menjadi kelebihan Pak Giri itu ya seperti itu. Karena pendekatan Pak Bupati Kang Giri ini unik ya. Pendekatan yang lucu ya, mungkin friendly sekali begitu mungkin ya. Jadi di tengah keterbatasan anggaran yang demikian itu, maka membuat Pak Giri ini juga mempunyai cara-cara yang unik. Dia sendiri, dia punya inovasi. Kalau dulu di Jombang tidak ada apa-apa, menjadi ada water fountain itu. Yang dulu hanya ada di Singapura, sekarang malah ada. Terus kemudian dibuatkan panggung yang untuk seni. Pentas seni. Pentas seni. Terus kemudian kita lihat sekarang itu banyak sekali yang jualan di pinggir jalan itu Mas. Kalau mereka merasa tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kan nggak banyak yang jualan. Banyak yang jualan itu banyak. Kemarin juga ada yang baru tempat kafe jamu kalau nggak salah. Masuk kafe-kafe sudah menjamur. Nah, tapi yang menjadi perhatian pemerintah daerah seharusnya memang harus ditata. Jangan sampai kafe-kafe dan rumah makan itu malah menutupi telaga sendiri, mengurangi estetik dari tempat wisata itu gitu ya. Nah, ini salah satu fakta juga nih Bu Evi dan juga kamu ya. Saya sendiri juga sebenarnya cukup mengakui juga nih. Ini nggak boleh marah nih ya. Infrastruktur jalan menuju Telaga Ngebel ini masih kurang sepertinya. Bener nggak? Nah itu gimana? Apa nggak takut ketika wisatawan pada akhirnya pengen ke Ngebel sebenarnya karena keindahan dan eksotisme Telaga, tapi karena akses jalannya menuju ke sana juga kurang begitu, akhirnya mereka tidak jadi dan mempengaruhi kunjungan wisatawan. Seperti apa melihat hal ini? Ini penting bagi kita harus memahami bersama. Ini Telaga Ngebel ini tidak sama dengan Telaga Salengan. Jadi Telaga Ngebel meskipun ini luas, tapi kenapa tadi jalannya sepi? Kemudian tidak bisa aksesnya, nggak bisa. Jadi kendaraan-kendaraan besar kan sulit sekali. Karena apa? Di sekitaran Telaga Ngebel di pinggirnya jalan ini adalah milik tanah perhutani. Ini yang perlu kita pahami bersama dan masyarakat juga harus tahu. Ini sangat menjadi keprihatinan kita. Bagaimana nanti ini bisa agar tadi pertanyaannya masyarakat ketika mau ke Telaga Ngebel, mau melihat telaga yang estetik itu tadi, telaga yang asri, tapi karena sarana prasarana terus khususnya jalan ini tidak memenuhi, mereka akan berkurang dan akan berbalik arah. Ini sebenarnya satu yang menjadi pikiran. Bagaimana pemerintah daerah ini bisa bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini perhutani. Kita upayakan ada pembicaraan yang lebih sinergi
bahwa kita akan melebarkan jalan milik perhutani itu dengan harapan ini nanti wisata Telaga Ngebel akan menjadi ikon Ponorogo dan rame, ada peminatnya karena sarana prasarananya juga terpenuhi. Sampai sekarang ini kita terbentuk dengan perluasan tempat itu. Tapi tentunya sudah ada upaya-upaya untuk meluaskan jalan dan juga prasarana akses menuju Ngebel juga akan disempurnakan begitu ya Kang Wi. Oke. Nah, kita nanti akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, pemirsa, dan masih juga membahas terkait Telaga Ngebel yang pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih selama ini dari masyarakat. Mumpung ada Bapak Dewan ya, Ketua Dewan juga, jadi nanti kita akan bahas lagi terkait Telaga Ngebel Ponorogo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Lagi di Parlamentaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Kang Wi dan juga Bu Evi selaku Ketua DPRD dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak, masih setia dan semangat. Oke, saya ke Bu Evi dulu deh. Bu Evi, sebenarnya wisatawan yang ke Telaga Ngebel ini tuh mereka kebanyakan datang menikmati Telaga Ngebel, mungkin makan, minum, bla bla bla, nongkrong, langsung pulang. Atau mereka tuh kebanyakan nginep. Ini perbandingannya seperti apa, Bu? Menurut pengamatan kami. Jadi kalau dilihat, memang saat ini wisatawan dari Ngebel ini masih memang berkutat dari warga sekitar Ponorogo saja, atau mungkin dari dekat-dekat mungkin Madiun, Magetan atau gitu. Jadi bukan dari manca kabupaten yang lain gitu ya. Kan khusus datang Ngebel terus mau ke Ngebel gitu kan. Jadi mungkin menurut kami memang hanya sebatas berkunjung saja. Akan tetapi sebenarnya ini untuk ke depan ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah juga seharusnya, bahwa memang seharusnya Ngebel ini harus dijadikan wisata yang dimana kayak seperti di Puncak, kayak seperti di ini. Orang di situ tuh pengennya menginap, pengen menginap karena udaranya enak, kan udaranya masih sejuk ya, masih dingin, masih dingin. Nah, tapi memang kan di sana tidak hanya ke Ngebel aja, harusnya ada wisata-wisata lain yang bisa dikunjungi, yang bisa menjadikan mereka mau menginap, begitu gitu. Nah, satu lagi, mereka menginap ini nampaknya juga tidak sebanding dengan apa yang disediakan di Ngebel. Jadi kemungkinan besar memang masih hotel-hotel yang ada di Ngebel penginapannya juga masih kurang. Masih kurang representasi mungkin ya. Jadi sebenarnya begini Mas, jadi tadi melanjutkan yang tadi ya. Kita ini punya harapan besar bahwa Ngebel ini tidak hanya menjadi tujuan wisata yang hanya di situ saja, Ngebel saja. Jadi kira-kira sebelum COVID itu sebenarnya Ngebel ini sudah dijadikan jadi program strategisnya Jawa Timur nih, untuk Selingkar Wilis. Jadi Selingkar Wilis itu Ngebel ini akan dibuka jalurnya bisa langsung tembus ke Nganjuk. Ke Nganjuk dan sebagainya, Kediri. Kedirinya di Nganjuk, Kediri, Ponorogo. Nah, itu ini ya Gunung Wilis, Selingkar Gunung Wilis ya. Ketika itu bisa terlaksana, saya yakin sebenarnya Ngebel ini luar biasa, pasti akan dilewati karena langsung orang mau ke Nganjuk, mau ke Kediri bisa lewat situ. Tapi karena nampaknya COVID itu kemarin akhirnya tidak menjadi program ini, menjadi dicorek begitu. Nah, akhirnya ya seperti ini, masih butuh penanganan yang maksimal lagi. Kamu setuju dengan pendapat Bu Evi? Karena sekalian saya juga pengen tanya, kalau itu yang menjadi penyebabnya, berarti fasilitas yang ada di Ngebel untuk saat ini tuh seperti apa? Termasuk untuk hotelnya ya? Apakah
setidak representatif itu gitu, setidak layak itu untuk nginep gitu, Kang Wi? Ya jadi memang tadi disampaikan kenapa orang manca Ponorogo belum ada yang ke situ. Ya adalah 1, 2, tapi kan dia itu langsung laju lah, istilahnya tidak nginep di situ, nginepnya di Madiun, karena kalau dari Ngebel ke Madiun lewat utara Lopo itu lebih cepat malahan. Lebih cepat antara dari Ngebel ke Madiun daripada ke Ngebel ke Ponorogo. Makanya banyak yang datang, tapi ini yang saya sayangkan. Mereka sebenarnya tidak hanya orang-orang Ponorogo, orang dekatan, orang Jawa ada. Cuman nginepnya tidak di Ponorogo, nginepnya di Madiun, karena mereka ingin melihat keasrian wisata Telaga, tapi karena tempatnya ini tidak representatif untuk nginep, makanya dia nginepnya di Madiun lah. Ke depan bagaimana? Ke depan apa yang tadi disampaikan Bu Evi, bagaimana nanti juga ada Selingkar Wilis Ngadipono, Nganjuk, Madiun, Ponorogo ini menjadi satu rentetan kegiatan wisata. Nanti bahkan sampai dengan mulai dari yang kemarin kita ceritakan reok, patung reok, ini nanti kan menjadi kegiatan wisata antar daerah yang ini connecting, terconnecting nanti dari wisata reok, monumen reok geser ke Batro Katong, untuk wisata religi, geser ke wisata alam Ngebel, geser lagi ke wisata religi Tegalsan. Ini nanti terconnecting. Dengan demikian nanti juga perlu ada pembicaraan biar Ngebel tidak itu saja. Nanti ada dibangunlah hotel yang representatif, tekan hotel bintang 4. Ya tidak kita yang buat, tapi investor kan juga bisa. Tapi bagaimana investor itu mau ke sini, tentunya kita mempersiapkan tempat di mana lahan yang milik perhutani ini bisa digunakan untuk jalan yang lebih luas, dan sebenarnya di atas itu masih banyak tanah-tanah milik perorangan yang itu bisa digunakan. Ini yang menjadi PR kita lah, sehingga nanti peningkatan PAD itu didukung karena ada fasilitas yang lengkap. Wisata di Ngebel ini banyak peminatnya, di situ mereka sudah bisa nginep di situ, nanti kan lebih ada lebih jos lah. Karena logikanya semakin lama si wisatawan itu bertahan di Ngebel, ya otomatis peningkatan PAD-nya semakin besar, karena dia akan lagi-lagi beli makan di situ, paginya sarapan juga cari di situ, gitu kan? Otomatis untuk ngelarisin para pedagang di situ juga akan lebih banyak dan lebih sering gitu, daripada hanya sekedar datang dan pulang gitu. Kalau untuk tadi kita bahas hotelnya ya, Kang Wi. Kalau untuk tempat makannya misalnya restoran, warung-warung itu cukup bisa mendukung wisatawan yang datang nggak sih, untuk fasilitas dan lain-lain. Ini menu-menu juga, karena kemarin sempat ada viral ya kaitannya dengan menu makanan. Bagaimana kita nanti masing-masing warung atau lapak atau penjual makanan di situ itu nama warung dan juga harga itu sudah ditempel di situ. Misalkan di situ nilai bakar per porsi sekian, itu sehingga mereka wisatawan sudah bisa ngukur, saya nanti ke situ uang saya nanti cukup apa tidak. Kalau sudah ada daftar menu yang tertulis di situ, biar ini menjadi sebuah catatan yang kemarin biar wisatawan lebih nyaman ke situ. Itu untuk makanan, tapi kan di situ nanti bagaimana ada mungkin disiapkan dan juga souvenir kaos gambar Telaga Ngebel. Ini yang belum. Bisa melihat. Kenapa di Sarangan juga bisa kok? Betul. Yang lebih luas dari Sarangan. Jadi ada souvenir tentang kaos gambar Telaga Ngebel. Secara luasnya Telaga lebih luas Ngebel ya daripada Sarangan. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi memang manajemen wisatanya ya mungkin kurang dibenahi gitu ya. Itu tadi bagaimana kita nanti berbicara dengan perhutani lah. Karena ini karena masuk wilayah perhutani juga tanahnya sebagai. Saya dengar juga ada wisatawan yang mengharapkan fasilitas tambahan nih, Bu Evi, wahana baru gitu di daerah Ngebel supaya nggak bosen gitu.
Kira-kira ada usulan dari DPRD nggak nanti? Kalau ketika minta wahana baru di situ? Iya, sebelum saya menjawab itu saya nambah yang tadi. Ya, oke. Jadi harapan kita itu sebenarnya ngebel ini biar bisa dikenal orang dengan cepat itu harus mempunyai ciri khas. Kita itu ngebel apa sih yang kita cari? Dulu orang ngebel itu cari duren. Iya, betul. Dulu cari duren. Iya. Nah, ternyata sekarang itu kalau di ngebel itu bukan duren dari ngebel yang kita dapat. Kebanyakan ada yang duren dari luar. Oke. Artinya pengembangan duren di ngebel ini memang harus ditingkatkan supaya ngebel ini juga benar-benar menjadi salah satu jujukan wisata yang memang cari duren kanjeng ya. Di ngebel duren apa ya? Montong ada kan. Yang asli ngebel. Duren kanjeng ingin saya. Iya. Nah, itu harus menjadi satu-satunya apa ya? Bisa menjadi daya tariknya gitu loh. Iya. Termasuk ketika orang pengen makan nila bakar, nila gitu. Iya. Orang kan ngebel pikirannya makan nila di sana gitu. Walaupun masak dibakar digoreng, tapi orang kesana itu makannya nila. Karena kalau di ngebel kan memang Ikan nila. makan ikan nila di sana gitu. Nah mungkin itu yang juga perlu benar-benar dikembangkan gitu. Terus menjawab dari pertanyaan tadi. Penambahan wahana baru. Oh, penambahan wahana baru. Mungkin ada usulan gitu, karena ini dari wisatawan nih katanya kemarin. Supaya nggak bosen gitu kalau di ngebel. Ya sebenarnya kan itu cukup ngebel begitu. Tapi kan karena tadi kita ngomong connecting, ada desa-desa penyangga, itu ada wisata-wisata penyangga, sehingga masih banyak kok desa Sempu, ada desa Kupus, beberapa desa itu di Kecamatan Gebel kan 8 desa. Itu Jajan punya desa penyangga wisata itu kan nanti akan terconnecting. Jadi masih di seputaran Telaga Ngebel juga. Iya. Jadi kan ada juga sudah ada di beberapa tempat. Mereka juga ada nginap, tapi ini yang di atas masuk wilayah Godowito misalnya, itu juga ada wisata, tapi dia tidur di situ, tapi pakai tenda. Oke. Kita nanti kita terconnecting di situ. Berarti itu bisa dimanfaatkan para wisatawan yang ke ngebel ya. Sebenarnya ada beberapa potensi-potensi lain yang sebenarnya sudah ada juga, yaitu, tapi memang harus dieksplor lagi gitu. Ya, kalau sore dia bisa melihat ini sunset juga. Sunset juga, ya itu bisa dieksplor tuh, bisa tadi ngebel. Nanti kita akan kembali lagi pastinya untuk segmen berikutnya karena masih membicarakan tentang Telaga Ngebel. Jadi yang mana tetap di Parlementaria Ponorogo. Oke pemirsa Japas TV kembali lagi di Parlementaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Ketua DPRD dan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ponorogo ada Kang Wi dan juga Bu Evi. Ponorogo selalu menarik ya, bagaimana pada akhirnya daerah ini tuh punya wilayah perkotaan yang notabene orang-orang bisa belanja di situ, bisa shopping, bisa foto-foto, ada banyak wisata buatan juga, apalagi mau ada museum reok juga kan. Tapi di satu sisi juga ada Telaga Ngebel yang notabene itu wisata alam, wisata asli gitu ya, bukan wisata buatan. Pertanyaan saya nih, Kang Wi dan Bu Evi, potensial mana sih sebenarnya di Ponorogo ini? Wisata tematiknya atau wisata buatannya atau wisata alamnya? Silakan. Iya, kalau ngomongnya Telaga Ngebel ya, Telaga Ngebel ini kan mulai awal kita sudah kita dengar bahwa itu adalah wisata alam yang asri, asli dan tidak ada penambahan macam-macam. Ketika saya kecil dulu masuk pada bulan Suro, istilahnya Suro itu selalu jalan kaki ke Ngebel dari rumah. Karena apa? Di jalan di sini kita sudah bisa menikmati Pundung malam. Jadi kita malam. Dari Ponorogo ke sana itu kan ada sekitar 25 kilo. Kita jalan kaki.
berangkat malam tuh menjelang subuh sudah nyampe di sana, sudah melihat pasar-pasar yang asli di sana, kemudian buah-buahan seperti ya durian, bundung, macam-macam, manggis. Nah, ini kan kelihatan memang wisata alam. Kalau menurut saya ya biar begitu, tapi bagaimana kita akan membuat itu lebih menarik, itu yang lebih penting. Jadi mereka wisatawan itu akan lihat Ngebel itu asli, Ngebel itu adalah wisata alam. Tidak ada pikiran kayak seperti yang atau reok ini kan tematik buatan, tapi itu bagaimana bisa mengalahkan bangunan ini lebih tinggi dari GWK. Ini kan mereka melihatnya lebih tinggi dari GWK. Meskipun tematik, tapi itu akan menarik. Tapi bagaimana Ngebel ini ya kita jaga keaslian itu aja. Nah, sehingga nanti kalau mau melihat asli itu ya Ngebel, melihat yang tematik ini di patung reok, melihat yang religi di sini, sehingga nanti akan ada pembedaan. Wisata di Ponorogo ini ternyata macam-macam. Berarti sebenarnya yang tematik juga ada, yang alam juga ada, tapi yang potensial, Kang Wi. Ya. Kalau saya paksa harus memilih yang paling potensial nih tematik atau alam? Ya, kalau saya juga repot juga, tapi karena kalau tematik ini kan bisa menyesuaikan keadaan zaman sekarang. Betul. Kalau yang seperti itu karena orang lihat sekarang ini modelnya. Ya, walaupun mungkin pada akhirnya ya yang alam juga bisa ditambah dengan tambahan fasilitas buatan untuk mendukung wisatawannya supaya lebih ramai lagi gitu ya. Bu Evi, mungkin ada kalau menurut saya yang terpenting adalah menjaga kenyamanan dari pengunjung ketika berkunjung ke wisata, baik wisata Ngebel ataupun yang lain. Jadi walaupun itu wisata tematik ataupun wisata alam. Kalau khususnya Ngebel, tentu saja kita ya harusnya kolaborasi lah. Kalau hanya wisata alam, itu nanti tidak akan menambah daya tarik. Kenapa dibuatlah water fountain? Itu juga karena itu kan juga dibuat tematik gitu ya. Karena itu buatan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu daya tarik sendiri. Nah, yang terpenting adalah mereka nyaman, mereka bertahan gitu, senang gitu ya. Ngebel itu senang. Nah, senangnya kenapa? Ya mungkin karena memang Ngebel ini bersih, bebas dari sampah, asri, tidak ada polusi. Nah, itu mungkin bagian-bagian yang harus kita perjuangkan ke depan. Jadi memang sampah itu menjadi momok yang memang harus kita perangi. Kemudian keasrian juga kita harus tetap jaga agar wisatawan ini juga nyaman berada di wisata tersebut. Jadi mau wisata tematik atau mau wisata alam, terserah, yang penting kenyamanan dari wisatawan ini yang paling utama begitu ya. Ya walaupun pada akhirnya mungkin ada beberapa potensi-potensi yang mungkin alam di Ponorogo sudah punya cukup kekayaan alam, telaga, kemudian juga ada dataran tinggi juga yang bisa dimaksimalkan mungkin. Tapi tentunya apalah arti eksotisme dan juga artistiknya wisata ketika kenyamanannya wisatawan juga tidak diprioritaskan seperti itu ya. Keren banget. Nah, kita ngomongin investor juga nih, Bu Evi dan juga Kang Wi. Bagaimana beberapa tempat wisata ini kan juga butuh sokongan dana dari investor gitu ya, kolaborasi dari pihak swasta untuk mendukung pengembangan wisata, khususnya di Telaga Ngebel. Tadi Bu Evi sempat mengatakan bahwa ada pendekatan ala seorang Sugiri Sancoko yang kita tahu ya karakternya Kang Giri itu lucu ya kan, suka banyo dan gampang deket sama orang mungkin ya. Dan itu mungkin salah satu strategi kepemimpinan beliau yang pada akhirnya bisa mendapatkan investor dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk kolaborasi yang dilakukan DPRD pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri kepada investor ini sudah sejauh mana sih untuk mendukung pengembangan wisata Ngebel? Ya, jadi gini, wisata Telaga Ngebel ini tadi sudah kita ceritakan, di sekelilingnya ini adalah milik perhutani. Ya, ini sebuah catatan besar yang harus menjadi pertimbangan kita bersama. Yang kedua, dengan semacam itu,
investor ketika mau ke sana juga akan mikir. Ya. Nah, makanya ini nanti bagaimana kita akan berusaha lebih-lebih dengan tadi disampaikan bahwa ini pada masa-masa kita efisiensi. Ya. Nah, kita tidak akan mungkin untuk mendongkrak telaga ngebel ini dengan kekuatan finansial yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ya. Di antaranya adalah pendapatan si daerah untuk menyupport sana, kecil sekali itu didukung ke situ. Makanya bagaimana nanti bisa mencari pihak ketiga, bisa nanti investor, bisa nanti kalau ini diperjuangkan ke program strategi nasional yang jelas nggak mungkin yang sekarang ini, karena di situ sudah ada gas bumi yang di situ itu proyek PSN juga dan sekarang masih belum selesai. Yang itu nanti juga arahnya mesti menjadi wahana wisata juga. Ya ada di Telaga Ngebel. Di Ngebel juga. Iya. Sehingga ini khususnya investor kita tetap tertarik dan kita upayakan bagaimana nanti Ngebel itu menjadi daya tarik dengan menarik investor yang ada di luar Ponorogo. Oke, tambah sedikit aja Bu Evi mungkin hubungan selama ini hubungan dengan pihak investor dan juga perusahaan swasta. Yang jelas pemerintah daerah menurut saya juga harus menciptakan iklim yang menyenangkan buat investor. Artinya ketika ada investor yang mau datang itu hendaknya kita jangan mempersulit lah, terutama perizinan, regulasi dan lain-lain dan lain sebagainya. Karena untuk meminta mereka datang pun itu sudah luar biasa. betul. Jadi ini juga PR juga bagi pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan dengan mengajak seluruh, paling tidak partisipasi masyarakat itu juga kita butuhkan. Ini kemampuan Pak Giri, kalau masyarakat sudah dirangkul kadang mereka suka rela kok. Iya. Karena pendekatan ala Pak Giri ini juga luar biasa ya. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Evi bahwa sebuah daerah memang harus menciptakan atmosfer yang menyenangkan untuk investor, atmosfer yang menyenangkan untuk perusahaan swasta, sehingga pada akhirnya mereka bisa investasi anything apapun itu yang bisa dimaksimalkan di sebuah daerah, sebuah tempat wisata, sehingga pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta ini bisa terjalin dengan baik, begitu ya. Semakin menarik obrolan kita dan masih ada satu segmen lagi di segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Jamas TV kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo. Masih juga bersama dengan saya, Tori Anturbeda, Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo, dan juga Bu Evi, Wakil Ketua 1 DPRD Ponorogo. Dan kita masih membahas terkait Telaga Ngebel, yang eksotis, yang fantastis juga dengan beberapa penambahan-penambahannya. Saya bilang fantastis karena nggak tahu kenapa saya melihat water fountain itu juga wow. Indah sekali kalau malam ya. Dan itu menjadi salah satu daya tarik tambahan juga sekarang di Telaga Ngebel. Nah, saya sedikit flashback Bu Evi dan juga Kang Wi. 2017 saya pernah nonton salah satu event di Telaga Ngebel Jazz waktu itu. Waktu itu ada Tompi. Dan saya datang, saya nonton konsernya. Bahkan setelah itu pun ada Faris RM juga yang manggung di situ. Nah, sekarang sepertinya tidak ada, ya kan? Padahal mungkin event-event seperti itu bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak wisatawan di Telaga Ngebel. Nah, nyambung juga di pertanyaan yang akan saya lontarkan bahwa apa sih rencana jangka panjang DPRD untuk membantu menjadikan Telaga Ngebel sebagai ikon wisata Ponorogo yang lebih berkelas? Ya, berkelasnya ini bisa dimaknai monggo lah. Mungkin dengan penambahan event tadi, fasilitas dan lain-lain. Silakan, Kang Wi. Jadi bagaimana Telaga Ngebel ini menjadi naik kelas atau betul, naik kelas.
Ya ini kita harus menerapkan konsep pengelolaan pariwisata 3A. 3A, Ya. oke. Apa itu? Yaitu apa? Yang pertama ada atraksi, Oke. kemudian ada ini kan apa 3A itu ada atraksi, kemudian ada di bawahnya lagi pola amenitas dan aksesibilitas. Oke. Ini atraksi itu apa, amenitas itu apa, aksesibilitas itu apa. Ini dari pihak pariwisata mesti yang wisata itu ngerti. Jadi ada hal yang bisa kita lihat dilakukan oleh wisatawan destinasi tersebut itu atraktif. Bisa keindahan alamnya, budaya masyarakat setempat, dan atraksi buatan seperti yang ada di sana itu kan apa? Lampu malam itu. Oh iya. Ya kalau di Telaga Ngebel ini kan sudah menjadi atraktif bagi dan permainan hiburan. Termasuk water fountain tadi ya. Nah, cuman yang tadi lagi-lagi pertanyaannya kan hanya melihat padahal malam hari indah. Iya. Mereka langsung pulang. Mestinya harus istirahat di situ kan gitu. Kemudian amenitas hotel fasilitas di luar akomodasi seperti rumah makan, restoran, toko, cendera mata, fasilitas umum seperti sarana ibadah, toilet, kemudian fasilitas kesehatan. Ini terpenuhi semua. Kemudian aksesibilitas. Nah, ini adalah sarana infrastruktur. Yang inilah kalau kita ngomong Telaga Ngebel dari tiga-tiganya ini masih banyak kekurangan yang harus kita persiapkan. Kekurangannya apa? Lagi-lagi pertanyaannya adalah milik perhutani. Bagaimana nanti aksesibilitas ini nanti bisa berjalan, infrastruktur bisa berjalan, tapi diperluas, kita komunikasi dengan perhutani. Investor masuk, kita komunikasi dengan perhutani. Kemudian tadi ada pertanyaan, kemana kalau dulu ada event-event? Nah, EO sendiri kan juga setengah hati kalau mau mengadakan event di sana. Karena 3A-nya tadi. Oke, iya. Aksesnya juga mungkin susah, atraktifnya kurang, amenitasnya kurang, fasilitasnya juga masih kurang gitu ya. Bu Evi, tambahin. Kalau melihat kenapa yang tahun dulu-dulu bisa ada konser heboh di sana. Kalau saya melihat karakternya Pak Giri ini memang kan lebih memberdayakan masyarakat sendiri, memberdayakan para seniman-seniman kita yang di lokalan. Jadi Pak Giri ini memang saya merasa kayaknya belum pernah mengadakan sebuah konser besar yang diisi oleh artis besar begitu ya. Itu kayaknya belum ini. Tapi beliau memang mengadakan event itu kayak nggak pernah ada berhentinya. Hampir setiap hari itu ada event. Walaupun kecil-kecil tapi sustain. Iya, betul. Ramadan ini aja udah setiap malam itu di Jalan Cokro itu juga ada pentas musik. Terus kemudian di Jalan Pramuka itu setiap mau buka puasa ya takjil itu ngabuburit itu di sana juga ada pentas. Jadi Pak Giri ini lebih memberdayakan para musisi-musisi lokal ini begitu. Jadi mungkin juga karena di samping di masa ini kan memang masa penghematan anggaran. Lagi-lagi efisiensi anggaran ya. Kalau harus mendatangkan sebuah artis besar, band besar itu kan biayanya besar. Itu juga mungkin menjadi salah satu alasannya Mas Tori. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya untuk kami dan juga Bu Evi. Apakah memang ada dorongan dari DPRD ke pemerintah kabupaten sendiri untuk membuat regulasi atau program pengembangan kawasan pariwisata yang saling terkoneksi? Kita sudah membahasnya sebenarnya, kami itu memang ada, tapi ketika nanti monumen reoknya sudah jadi misalnya, itu sistemnya akan seperti apa sih? Apakah akan menjadi satu paket wisata kah? Atau mungkin akan diarahkan, setelah dari monumen reok nanti harus ke Ngebel kah? Atau gimana? Secara teknis mungkin. Ya, jadi kalau ini kita sempat singgung ketika kita ngomong 1 triliun PAD. 1 triliun PAD tidak mengesampingkan pertanian yang menjadi topang utama, tapi bagaimana pariwisata ini menjadi penambah
sokongan PAD untuk Kabupaten Ponorogo. Ya, bagaimana sikap kita dengan eksekutif terkait dengan koneksitas ini ya. Ini kan sudah tadi kita awal sudah sempat nyinggung juga kan, ketika ada patung reog di sana, monumen reog di sana, di bawah itu ada tempat penjualan UMKM dan juga tempat atraksi nanti reog dan menceritakan sejarah reog. Di situ sudah ada. Kemudian di tengah kota nanti juga sudah ada hotel yang berbintang 4 dan juga ada penjual macam-macam kerajinan. Dan juga ini tadi disampaikan Bu Evi, di wilayah kota ini ada tempat-tempat yang juga digunakan untuk manggung kegiatan-kegiatan seni. Nah, geser lagi ke timur sedikit ada makam Bathara Katong dan ini ke timur ada Telaga Ngebel. Kemudian juga ada wisata desa yang ini menopang dari wisata-wisata yang unggulan itu. Ini bagaimanapun kita sudah ada berbicara dengan eksekutif. Artinya apa? Koneksitas ini penting, bukan hanya sekedar untuk meningkatkan PAD, tapi bagaimana masyarakat ekonominya juga berjalan dan bagaimana caranya nanti koneksitas ini nanti bisa diatur lewat mungkin ada shuttle bus. Jadi shuttle bus ini tadi bus besar nanti ada berada di satu tempat. Ketika masuk di wilayah Ponorogo dengan tempat wisata nanti ganti shuttle bus, ganti gitu, sehingga mereka akan menggerakkan semuanya, semuanya. Tapi ini kan harus berjalan, tidak harus langsung. Iya. Apalagi monumen reog juga masih proses juga ya. Dan ngomong 1 triliun itu kan nanti sampai di 2030. Artinya menuju ke sana, ini koneksitasnya juga, koneksitas wisata itu sudah terbentuk. Oke. Nah, terakhir mungkin ya, karena waktu kita juga sudah hampir habis, Kang Wi dan juga Bu Evi, tentunya harapan untuk wisata Telaga Ngebel, karena ini juga salah satu wisata andalannya Ponorogo juga untuk wisata alam. Kedepannya akan seperti apa dari Bu Evi dulu? Khusus Ngebel ya ini. Khusus Ngebel. Ya. Tentu saja harapannya Ngebel ini bisa menjadi destinasi wisata yang benar-benar menjadi ikon dari Ponorogo, begitu kan. Jadi ikon yang mana bukan karena kemodernannya, tapi karena kealamiannya. Jadi pemerintah daerah harus bisa menjaga kealamian dari wisata Ngebel ini tanpa harus mengesampingkan peningkatan infrastruktur yang di sana. Jadi bisa infrastruktur itu harus dikembangkan, harus dibangun sedemikian rupa sebagus mungkin, akan tapi tidak mengurangi dari nilai kealamian dari Telaga Ngebel ini. Tentu saja dengan harapan, dengan banyaknya wisatawan yang nanti datang ke Ngebel, hotel-hotel bisa berkembang dengan bagus di Ngebel, wisatawan banyak menginap di Ngebel, maka PAD 1 triliun akan tercapai. Amin. Terakhir, Kang Wi, silakan. Iya, Ngebel. Ini sama dengan kita mikir Ngebel itu ngomong Ponorogo ini Ngebel, ngomong Ponorogo ini reog, ngomong Ponorogo ini adalah patung, ngomong Ponorogo ini adalah pondok-pondok pesantren, ngomong Ponorogo ini adalah tempat, sehingga Ngebel ini ikon. Kedepannya begitu, tidak hanya sekedar Telaga Ngebel yang sekarang asli, tapi ini menjadi ikon wisata Ponorogo. Jadi sama nanti posisinya reog Ponorogo, monumen reog, pondok-pondok pesantren. Ada Gontor kan? Iya. Di pondok besar. Jadi melihat Ponorogo ini, Ngebel ya? Iya. Sama seperti orang ketika mendengar Madiun, Pecel ya. Nah, gimana caranya nanti ke depan ketika orang bilang Ponorogo, Ngebel ya? Gitu. Akhirnya jadi ikon selain reog tentunya, selain mungkin pondok pesantren misalnya, gitu ya. Berarti ya harapannya Telaga Ngebel kedepannya bisa menjadi ikon yang semakin kuat brandingnya di Ponorogo, semakin dimaksimalkan juga untuk fasilitasnya, untuk prasarananya, aksesnya, dan semakin dimaksimalkan juga untuk berbagai macam promosi wisatanya, sehingga pada akhirnya wisatawan juga
akan lebih banyak lagi untuk berkunjung ke Ngebel dan pastinya kembali lagi bisa menjadi sumbangan PAD yang besar untuk Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo, dan juga Ibu Evi, Wakil Ketua 1 DPRD Ponorogo sudah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan di bulan Ramadan ini ya. Tetap dengan suasana Ramadan ya, tetap dengan santrinya. Iya, sampai dengan nanti Lebaran. Sampai dengan Lebaran ya. Terima kasih banyak. Semoga menjelang hari raya nanti tetap sehat selalu, dimaksimalkan kerjaannya, dilancarkan juga apapun yang dilakukan, dan semuanya tetap berakhir kepada kebermanfaatan untuk masyarakat Ponorogo. Itu dia. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Jawa TV yang sudah menyaksikan program Parlamentaria Ponorogo episode kali ini bersama dengan Kang Wi dan juga Bu Evi selaku Ketua DPRD Ponorogo dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Ponorogo. Dan saksikan terus program Parlamentaria untuk membahas berbagai macam hal tentang dunia legislatif parlemen di Kabupaten Ponorogo hanya di Jawa TV, independen, respect, menghibur. Dan akhirnya saya Tori Andromeda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di Parlamentaria episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.